Kebijakan moneter adalah salah satu elemen kebijakan ekonomi yang tidak terlepas dari kesulitan dalam mengakomodasikan berbagai sasaran kebijakan secara serentak. Kebijakan moneter itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan krisis ekonomi. Mengapa dikatakan sangat penting? Karena kebijakan moneter dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan mengelola tingkat suku bunga. Salah satu instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan oleh bank sentral adalah pengaturan tingkat suku bunga. Strategi kebijakan moneter merupakan suatu bagian dari kebijakan makro yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas nilai dari suatu mata uang. Apabila stabilitas kegiatan suatu perekonomian terganggu, maka salah satu kebijakan yang bisa digunakan adalah kebijakan moneter. Upaya dalam pemulihan perekonomian sangat bergantung kepada ketepatan strategi kebijakan moneter yang telah diambil. Khususnya, dalam rangka mengembalikan kepastian nilai tukar, ada beberapa penyebab kegagalan dalam pengendalian stabilitas nilai uang, yaitu adanya ketidakstabilan pengganda uang, money multiplier, velositas jumlah uang yang beredar, velocity of money, dan perubahan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral untuk mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan. Transmisi kebijakan moneter dari perspektif konvensional dapat melalui jalur, yaitu suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi kebijakan moneter. Kebijakan moneter ditransmisikan ke inflasi konsumen melalui 3 saluran. Pertama, saluran permintaan agregat atas kebijakan tingkat suku bunga yang diteruskan ke inflasi domestik melalui perubahan upah dan margin profit. Yang kedua, biaya bunga dari saluran produksi secara khusus, yaitu biaya tingkat bunga dari penggandaan barang modal, baik yang dibiayai oleh modal atau pinjaman. Yang ketiga, kebijakan moneter yang mempengaruhi inflasi konsumen melalui 2 saluran nilai tukar. Yang pertama, melalui biaya impor barang setengah jadi dengan harga dalam negeri, dan yang kedua, melalui inflasi dari barang-barang konsumsi impor. Instrumen kebijakan moneter. Seperti yang telah diketahui, kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang serta pertumbuhan ekonomi. Ukuran utama sebagai variabel makroekonomi yakni tingkat pengangguran dan inflasi. Akan tetapi, tidak sekedar itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya, diantaranya yakni sebagai berikut. 1. Kebijakan diskonto atau discount rate. Kebijakan diskonto adalah sebuah instrumen kebijakan moneter yang diukur dengan melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral dengan tujuan untuk membuat peredaran jumlah uang teratur. Jadi, saat suku bunga dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank. Grammax, hal ini terjadi dikarenakan uang yang ditabung akan mendapatkan bunga yang lebih besar. Karena minat tinggi masyarakat untuk menabung, maka uang yang beredar dalam masyarakat akan turut berkurang. 2. Operasi pasar terbuka. Saat pemerintah mengontrol peredaran uang dengan melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter ialah operasi terbuka. Ketika SBI dibeli oleh masyarakat, maka uang akan diterima bank sentral, yang berakibat bisa untuk mengurangi jumlah uang beredar. Saat bank sentral akan membeli SBI, maka bank sentral akan menukarkannya dengan uang, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan turut bertambah. 3. Kebijakan rasio cadangan wajib. Berikutnya, instrumen kebijakan moneter yakni rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib merupakan kebijakan bank sentral untuk menaikkan maupun menurunkan cadangan kas bank umum. Nah, akibatnya, bank umum harus menahan uang dengan lebih banyak sebagai cadangan sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Grammax, jadi bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan. Nah, karenanya jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat. 4. Penetapan suku bunga acuan. Untuk mencapai tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia mempunyai wewenang dalam mengembalikan peredaran uang dengan melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia akan dijadikan sebagai acuan bank umum di seluruh Indonesia untuk menjalankan kegiatannya. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar bisa ditingkatkan. 5. Himbauan moral.
Terakhir, instrumen kebijakan moneter yakni imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan maupun peningkatan suku bunga pinjaman.